Kembali bersama kami di iNews Malam, pemirsa gugus tugas penanganan COVID-19 mencatat jumlah pasien positif corona hingga 25 April 2020 mencapai 8.607 orang. 1.042 orang dinyatakan sembuh dan 720 meninggal dunia. Dan inilah daftar orang dalam pemantauan bertambah 8.960 dengan jumlah 206.911, sementara PDP bertambah 783 dengan jumlah total PDP 19.084 orang. Data tersebut didapat dari 34 provinsi dan 280 kabupaten dan kota. Dan berikut keterangan resmi juru bicara penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto. Data yang akan kami update dan kita menginformasikan sebagai berikut. Jumlah laboratorium yang sekarang sudah bekerja aktif dengan spesimen yang dikerjakan sudah lebih dari 45 laboratorium. Spesimen yang diperiksa akumulasi sudah menjadi 67.000 lebih. Kasus yang diperiksa sudah 52.000 lebih. Kasus konfirmasi positif 8.607 orang, sudah sembuh 1.042 orang, meninggal 720 orang. Kasus ODP 206.911, ini adalah akumulasi, tidak keseluruhannya sekarang statusnya ODP karena sebagian sudah selesai pemantauan dan dinyatakan sembuh. Kasus PDP ada 19.084 orang, semua provinsi terdampak dan kabupaten kota yang terdampak adalah 280 kabupaten kota. Ini yang perlu kita pahami, bukan berarti kabupaten kota terdampak, seluruh wilayah kabupaten kota itu terdampak. Mungkin beberapa kecamatan yang terdampak, bukan dimaknai bahwa seluruhnya terdampak. Sama dengan 34 provinsi terdampak bukan berarti seluruhnya terdampak. Karena kita tahu ada 514 kabupaten kota. Sebaran pasien sembuh kalau kita lihat 334 orang dari DKI, 133 dari Jawa Timur, kemudian 93 dari Jawa Barat, 82 Sulawesi Selatan, di Bali ada 70 orang, akumulasi total bersama dengan 29 provinsi yang lainnya adalah 1.042 pasien. Pertambahan kasus konfirmasi positif hari ini adalah 396 pasien, sehingga totalnya menjadi 8.607. Akumulasi sembuh hari ini bertambah 40, sehingga totalnya menjadi 1.042. Kasus meninggal bertambah 31 orang, sehingga akumulasi totalnya menjadi 72 orang. Saudara-saudara, lawan COVID, tingkatkan imunitas diri kita. Sabar dan tenang, istirahat cukup dan teratur, tidak panik. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir.
Pemirsa, hari kedua penerapan larangan mudik, ratusan kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek dikembalikan ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat. Kendaraan-kendaraan tersebut merupakan bus antar kota, mobil pribadi, dan mobil travel yang hendak menuju sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Arus kendaraan kilometer 31 tol Jakarta Cikampek malam ini terpantau ramai lancar. Arus masih didominasi truk pengangkut logistik dan mobil pribadi. Ada 429 kendaraan yang diminta untuk memutar balik ke Jakarta selama penerapan larangan mudik hari ini. Pemirsa, ancaman sanksi denda bagi pelanggar aturan larangan mudik nyatanya belum mampu membendung niat mudik masyarakat. Hingga hari ini tercatat ada 3.283 pelanggar di wilayah Jabodetabek. Berikut kami hadirkan kembali dialog bersama juru bicara Kementerian Perhubungan dan Kabak Ops Korlantas Polri dalam program Ayu Sore. Nah, ini kami sudah berkoordinasi juga dengan pihak kepolisian, ya Pak Benyamin juga, agar memang pendekatannya masih persuasif. Gitu ya Mbak ya. Sesuai juga yang ada di ketentuan bahwa sejak tanggal 24 April sampai 7 Mei ini kami masih melakukan pendekatan-pendekatan persuasif sekaligus juga memberikan edukasi. Nah, nanti bertahap nih, kalau kemudian sampai tanggal 7 Mei ternyata masih ada juga yang melanggar, ya di situ nanti kami akan tegakkan lagi atau berikan lagi sanksi yang mungkin akan lebih ketat. Baik, mengenai denda 100 juta itu seperti apa Bu mekanismenya? Ini karena kami kan merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 ya tentang karantina kesehatan seperti yang menjadi rujukan di Peraturan Menteri ini. Ya memang di situ di pasal 93 ada ketentuan tentang denda. Namun demikian kami berharap ini tidak terjadi lah ya. Kami berharap masyarakat sudah mematuhi sehingga tidak ada pelanggaran dan kita juga tidak perlu menetapkan denda sampai sebesar itu. Ya, jadi kalau untuk khususnya di wilayah Jabodetabek ya, DKI saja ini kita sudah memantau sampai dengan 2 hari ini sebanyak 3.283. Di hari pertama dengan hari kedua ini sangat berbeda jauh karena memang kalau hari pertama itu masih ada upaya-upaya orang untuk keluar gitu ya, mencoba ya, dan terbanyak itu pelanggarannya adalah di jam 00 sampai jam 6 pagi kemarin ya, tetapi siang itu sudah turun. Nah, kemudian tadi pagi lagi agak banyak lagi gitu ya. Tapi sudah jauh menurun dari kemarin ya. Terus siang, pagi jam 6 sampai ke sini tadi sudah agak sepi. Ini artinya mudah-mudahan masyarakat sudah mengerti ya, sudah tahu akan larangan ini ya, walaupun ada yang mencoba-coba kemarin juga dengan bis, dengan kendaraan travel ya, dengan kendaraan sewaan yang lain juga banyak kita sekat dan kita kembalikan mulai di Cikarang Barat maupun di Bitung ya, demikian.